Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrin Hairulumah. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan observasi saya mengenai akulturasi Islam dengan budaya Jawa dalam tradisi Tingkepan di Desa Karangrejo. Untuk lokasi penelitian saya ini yakni bertepatan di Desa Karangrejo, yakni desa saya sendiri. Mengapa saya mengambil desa saya sendiri? Yakni karena desa saya tersendiri ini mayoritas suku Jawa. Lalu juga masyarakat di sini juga masih memegang erat tradisi-tradisi yang diturunkan oleh para leluhur. Lalu untuk waktu penelitiannya sendiri, saya melakukan penelitian pada awal bulan pada tanggal 1 hingga 20 Mei 2021 untuk mengumpulkan beberapa data pendukung mengenai tradisi ini. Lalu dilanjutkan pada tanggal 21 hingga 30 Mei saya melakukan penelusuran dan wawancara di desa tersebut atau di desa saya sendiri. Untuk pengumpulan data, saya melakukan observasi ke desa saya sendiri ya, lokasi penelitian tersebut, dan saya melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Di sini saya menempatkan 3 narasumber utama ya. Narasumber utama yakni Bapak Haji Ahmad Dahlan selaku orang yang sering diminta atau dipinta oleh beberapa orang untuk membacakan doa ketika ada acara selamatan, pernikahan atau khitanan. Lalu Ibu Mursium adalah narasumber yang kedua. Ibu Mursium adalah sesepuh desa Karangrejo ini. Beliau umurnya juga cukup tua. Dan yang ketiga adalah narasumber tambahan ya, Ibu Utari, yang sama-sama paham mengenai Tingkepan ini. Juga saya melakukan dokumentasi ala kadarnya karena pada 1 bulan penuh ketika saya melakukan observasi penelusuran, saya tidak menemukan di desa saya ada orang yang sedang hamil dan melakukan acara 7 bulanan. Jadi saya hanya ala kadarnya dokumentasi ketika wawancara. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Desa Karangrejo ya. Desa Karangrejo ini adalah desa yang terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dan untuk wilayah ini tidak cukup luas ya, hanya mencakup Jalan Revolusi 1 dan Jalan Revolusi 2. Akan tetapi wilayah yang lebih dominan adalah Jalan Revolusi 2. Lalu untuk mengenai RT, pembagian RT atau rukun tangga, desa saya ini hanya memiliki 5-6 RT saja. Dan selain desa saya juga ada desa di dekatnya, contohnya Desa Karangpaci. Dan untuk suku, mayoritas di tempat saya adalah suku Jawa, 75% itu. Dan 25% lainnya adalah suku Banjar, suku Kutai, Bugis, Timur, Dayak, Madura, dan beberapa suku lainnya. Dan untuk mengenai agama, masyarakat di desa saya adalah mayoritas Muslim ya. Dapat dilihat dari beberapa tempat ibadah, yakni ada 2 masjid yang sangat besar, yakni Masjid Al-Ihsan dengan Masjid Muqarrabin. Dan ada 3 hingga 4 langgar atau musola. Baik, kali ini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita harus mengetahui mengenai pengertian dahulu. Tingkepan sendiri adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam rangka untuk memperingati usia kandungan ke-7 bulan. Dan ini biasanya masyarakat suku Jawa ini menyebutnya dengan mitoni, dan hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh beberapa narasumber yang telah kami wawancarai, bahwa Tingkepan ini adalah tradisi turun-temurun nenek moyang
dalam masyarakat Jawa, yakni dengan melakukan mandi 7 bulanan. Dan adapun tujuan dilakukannya mandi 7 bulan ini yakni untuk memberikan kelancaran dan keselamatan pada ibu yang nantinya akan melahirkan, dan agar bayi yang dikandung ini sehat hingga tiba waktunya untuk lahir. Dan ketika lahir semoga lancar. Maka dari itu masyarakat Jawa mempercayai hal tersebut. Lalu masyarakat suku Jawa tersebut juga mempercayai bahwasanya upacara tingkepan ini adalah ritual yang nilainya sangat sakral sekali dan tujuannya sangat mulia. Karena di dalam ritual tersebut terdapat permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk nilai ibadah untuk menjadikan manusia yang akan selalu bersyukur dan tidak sombong nantinya. Lalu yang kedua, mengenai waktu untuk pelaksanaannya sendiri tidak sembarangan ya. Waktu pelaksanaan sendiri ini mengambil dasar dari kisah Prabu Jayabaya di daerah Kediri, yang ketika itu istrinya sedang hamil dan melakukan mandi 7 bulanan. Untuk waktunya sendiri adalah setiap hari Rabu dan hari Sabtu pada pukul 5 sore. Akan tetapi untuk saat ini masyarakat yang berada di desa saya maupun di desa lain tidak terlalu mengikuti acuan ini. Jadi ketika hendak memandikan mandi itu jadi bebas saja, entah itu bebas harinya atau waktunya. Karena di sini biasanya pelaksanaannya itu pada malam hari setelah ketika bisa sore hari ya, bisa juga malam hari. Tapi rata-rata di sini adalah malam hari. Lalu tahapan-tahapan yang dilalui dalam tradisi ini adalah yang pertama yakni siraman. Siraman ini tidak menggunakan sembarangan air ya. Airnya adalah air yang suci, yang ditaburi bunga seperti bunga kantil, bunga mawar, bunga kenanga, dan daun pandan wangi ini. Lalu yang kedua adalah brojolan telur ayam kampung. Setelah dilakukannya siraman atau mandi-mandi tadi, sang suami ini memasukkan telur ayam kampung melalui perut sang istri yang sedang mengandung ini hingga telur tersebut menggelinding dan jatuh ke bawah hingga pecah. Dalam tindakan tersebut memiliki simbol dan harapan semoga bayi yang akan lahir mendapatkan kemudahan seperti menggelindingnya telur yang dimasukkan tadi ke bawah hingga pecah. Lalu yang ketiga adalah brojolan kelapa gading. Nah, untuk di desa saya sendiri brojolan kelapa gading ini sangat jarang dilakukan. Akan tetapi tidak apa-apa, karena ibu saya sendiri tidak melakukan hal ini. Dan yang keempat adalah memutuskan lilitan benang. Memutuskan lilitan benang ini adalah maksudnya begini, kain batik yang dikenakan pada wanita hamil dan suami tadi diikat dengan benang putih. Nah, benang putih tersebut harus diputus oleh suami. Dan di desa saya sendiri tahapan ini juga tidak dilaksanakan ya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilewatkan begitu saja. Dan yang kelima adalah memecahkan kelapa gading ya. Kelapa gading tersebut sudah digambari atau diukir dengan contoh gambar wayang. Ketika sang suami membelah dua kelapa gading ini, bisa dilihat dari tebasannya.
ketika tebasannya pas di tengah-tengah, masyarakat Jawa, masyarakat suku Jawa mempercayai bahwa hal tersebut, bahwa belahan tersebut istrinya sedang mengandung bayi perempuan. Ketika tebasannya itu mereng, maka anak yang sedang dikandung adalah anak laki-laki. Lalu yang keenam adalah kenduri. Kenduri ini adalah bentuk syukuran atau makan-makan. Tujuannya adalah untuk memanjatkan doa agar ibu hamil dan anak yang dilahirkan dapat selamat tanpa ada halangan-halangan. Dan biasanya bentuk syukuran tersebut dibarengi dengan baca doa, makan-makan, dan lain-lain. Nah, dari beberapa yang telah saya sebutkan tadi, di desa saya masih ada tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan. Contohnya upacara ganti kain 7 kali. Nah, ini sudah sangat jarang sekali ditemui. Bahkan ibu saya yang ketika mengandung saya melakukan tradisi ini tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan tahapan ini, mengganti kain 7 kali. Dan ini masih dilakukan di daerah Jawa sana ya, di Pulau Jawa sana. Untuk di daerah Kalimantan mungkin sudah mulai pudar. Lalu yang terakhir adalah jual es campur dan rujak. Setelah acara ganti kain sebanyak 7 kali ini, ibu hamil diajak masuk ke kamar dan segera berdandan. Ibu hamil ini harus melakukan tradisi jual dawet dan rujak. Pada upacara pembuatan rujak, calon ibu hamil ini harus membuat rujak dan didampingi oleh calon ayah atau suami. Dan di tempat saya juga tahapan ini juga dilewatkan ya, tidak diikuti. Jadi tidak apa-apa. Mungkin di daerah Jawa, di tanah Jawa sana mungkin masih melakukan tradisi ini, tetapi di desa saya tidak. Lalu adapun perlengkapan acara tingkepan ini adalah sepiring nasi. Sepiring nasi ini dihidangkan dan memiliki simbol. Arti dari simbol ini bahwa semua makhluk di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, dan nasi putih ini melambangkan kesucian. Nasi kuning melambangkan cinta, kesejahteraan, kekayaan, dan rezeki yang melimpah. Lalu yang kedua adalah jajan pasar. Jajan pasar ini diperoleh dari pasar memang. Contohnya adalah kue lapis, kue wajik, jadah, bolu, mangkok, mendut, onde-onde, dan buah-buahan seperti mentimun, bengkoang, rambutan, pisang, salak, dan kacang rebus. Dan jajan-jajan ini merupakan jajan-jajan tradisional ya, harus tradisional. Lalu ketika hendak harus ditata rapi. Lalu yang ketiga ada 7 tumpeng kecil nasi putih. 7 tumpeng kecil nasi putih ini melambangkan 7 bulanan. Akan tetapi dari beberapa yang saya lihat di desa saya di sini, syarat-syarat tersebut banyak sekali yang tidak dipenuhi. Ya, contohnya ini, 7 tumpeng kecil nasi putih ini tidak ada di desa saya. Mungkin mulai pudar mungkin. Lalu yang keempat, gudangan matang. Gudangan matang ini adalah sayur-sayur yang telah direbus. Bahan sayurnya adalah sayur gudangan matang. Ada berbagai lauk pauk seperti ikan pite, ikan teri, ayam, urap. Urapnya ini ada kecambah, kangkung, bayam, dan kacang panjang. Lalu yang terakhir juga telur. Lalu yang kelima adalah tumpeng nasi yang besar. Nah, nih biasanya di tempat saya ini harus ada, wajib ini. Akan tetapi ketika selamatan banyak sekali ditemui tidak ada tumpeng ini, jadi hanya nasi yang dihampar. Biasanya tumpeng besar ini adalah tumpeng kuat yang terbuat dari beras ketan, yang maksudnya agar anak yang dalam kandungan itu kuat dan sehat, juga memuliakan danyang desa itu, dan merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam ada
beberapa hasil tanaman yang melambangkan bumi dan melambangkan langit, yakni buah yang artinya yang berasal dari bumi dan yang buah yang berada di gantung adalah dari langit. Lalu yang ketujuh ada 3 jenis bubur. Nah, biasanya di sini nih juga terdapat bubur tersebut pasti. Bubur putih melambangkan air sang ibu, yang merah air sang ayah. Dan yang ketiga adalah campuran keduanya, dan ini dianggap sangat mujarab untuk mencegah masuknya makhluk halus jenis apapun. Lalu yang kedelapan adalah rujak legi. Rujak ini melambangkan bila rujak ini terasa pedas atau sedap oleh si ibu, ia akan melahirkan anak perempuan. Sebaliknya, kalau terasa biasa saja, ia akan melahirkan anak laki-laki. Kesimpulannya adalah unsur-unsur di atas merupakan upaya dan usaha agar calon bayi yang lahir dengan selamat dan tidak kurang apapun atas izin Allah. Dan hal ini sama ya ketika sang suami tadi membelah kelapa, itu ketika tebasannya pas di tengah-tengah terbelah dua, itu mereka mempercayai bahwa anak yang akan lahir adalah anak perempuan. Lalu apabila tebasannya adalah mereng pada buah kelapa tersebut, maka anak yang akan lahir adalah laki-laki. Selanjutnya adalah dari beberapa pandangan narasumber, bahwasanya Bapak Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa tingkapan ini hanya tradisi nenek moyang. Jadi tidak perlu dipikirkan seribet apapun. Beliau juga sudah sangat sering dipanggil untuk membacakan doa untuk acara ini, acara selamatan seperti ini. Dan beliau juga tidak pernah menuntut jika ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Dan jika tidak terpenuhi, biasanya beliau hanya diam saja. Yang penting beliau membacakan doa, memenuhi hajat atau permintaan tuan rumah untuk mendoakan, memimpin doa agar ketika ibu yang nantinya akan melahirkan nanti bisa lahir dengan lancar dan bayinya juga sehat dan ibunya juga sehat. Dan banyak sekali orang-orang yang mempercayai bahwasanya ketika ada beberapa syarat atau tahapan yang tidak dilalui ini, itu akan berdampak pada bayi yang akan lahir. Nah, Bapak Haji Ahmad Dahlan membantah hal tersebut. Jadi jangan sampai kita mempercayai jangan sampai mempercayai bahwasanya ketika ada beberapa tahapan yang tidak dilalui, bayi yang akan lahir adalah tidak sesuai yang diharapkan. Yang paling penting adalah doanya, doa dari orang-orang sekitar maupun keluarga agar bayi yang akan dikandung atau bayi yang nantinya akan lahir bisa lahir dengan selamat, sehat, dan ibunya pun sehat. Intinya beliau hanya berpesan bahwasanya memintalah sesuatu kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain, karena takutnya nanti kita jadi syirik. Dan seperti yang kita tahu, syirik adalah perbuatan dosa besar. Dan adapun bacaan doa-doa yang beliau selalu bacakan ketika ada acara-acara tersebut, yakni yang pertama diawali dengan sholawat kepada Nabi dulu, melakukan seperti pembukaan doa tersebut, lalu dilanjut dengan doa tolak bala. Bisa juga dimulai dengan doa selamat dulu, baru diakhiri dengan doa tolak bala dan beberapa doa lainnya. Lalu ditutup dengan ucapan hamdalah. Dan beliau juga berpesan apapun doa yang dibaca, asalkan niat kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah pasti doa yang kita panjatkan akan terkabul yang dikandungnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai laporan observasi saya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.